Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya ingin membuat video klarifikasi tentang video klarifikasi yang sebetulnya bukan video klarifikasi. Nah, ini jadi beredar nih di TikTok, di sosial media mana-mana ya. Yang ini adalah orang bilang video klarifikasi yang dimana seolah-olah gue membuat video ini untuk menanggapi apa yang baru terjadi. Padahal ini video ini adalah video di awal tahun 2025 bulan Januari. Kita artis. Dimana nih konteksnya beda. Ini konteksnya pada saat itu mereka bertanya tentang soal konten ya antara artis dengan DPR. Nah, ini video bukan video yang baru terjadi. Lah, emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Videonya lama, lihat rambutnya aja beda dan bisa dicek di mana-mana kok. Nah, ada lagi. Narasi yang menyesatkan juga, seolah-olah gue mencibir atau membalas netizen dengan video ini. Nah, ini padahal video ini bisa dicek di TikTok gue, ini video tahun 2021. Berat badan gue aja jauh beda, rambut gue beda, kacamata gue beda. Cek ada kok ini 2021 di TikTok gue. Beredar lagi video seolah-olah gue menantang. Ini ada lagi nih, video ini tahun 2022. Bisa dicek di TikTok gue. Beredar lagi video lagi, dinarasikan seolah-olah ini video baru yang gue buat untuk memperkeruh suasana. Padahal enggak. Ini video tahun 2023. Bisa dicek di TikTok gue. Jadi marilah kita berpikir jernih lagi bahwa gue tidak berkomentar apa-apa, tidak melakukan video klarifikasi. Itu tadi adalah video-video lama yang dijahit seolah-olah ini baru saja terjadi. Tapi nggak apa-apa, itu resiko gue dan gue cuma ingin mengklarifikasi video klarifikasi yang bukan klarifikasi tadi. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya kembali akan membuat dua video klarifikasi. Klarifikasi yang pertama adalah tentang banyaknya narasi atau statement-statement yang dibuat oleh banyak sosial media di luar sana tentang fitnah-fitnah terhadap gue. Seolah-olah gue membuat statement tertentu padahal gue tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Nah, yang kedua adalah video klarifikasi tentang nanti kenapa sih joget-joget itu, nanti gue akan jawab. Yang pertama adalah banyak beredar di sosial media, dan ini mirisnya adalah sosial media yang lumayan punya nama. Gue pikir kredibel, tapi ternyata mereka bisa membuat fitnah-fitnah dengan narasi-narasi yang menyesatkan seperti ini. Contohnya, Aureceh ini. Pengikutnya cukup banyak, tapi dia bisa membuat narasi seperti ini. Ya bisa dilihat kalimatnya, ini kata-katanya dia ngarang sendiri. Padahal sama sekali saya tidak pernah membuat statement seperti ini. Tentunya saya tahu dia ingin memancing, membuat fitnahan atau narasi seperti ini supaya engagement-nya gede, sosmednya banyak yang lihat, banyak yang like, tapi dengan merugikan orang lain itu kurang etis tampaknya. Dan ini sangat disesalkan. Media seperti ini membuat narasi palsu seperti ini. Nah, berikutnya juga ada lagi narasi yang beredar di sosial media seolah-olah gue berbicara seperti ini nih. Oke, berhubungan dengan 3 juta, berhubungan dengan apalah, dengan bensin, dengan apa yang gue nggak pernah ngomong seperti itu. Ya, jadi seolah-olah gue meledek atau membuat statement yang menyakiti masyarakat, padahal tidak pernah sama sekali gue membuat statement seperti itu. Tapi gue nggak ngerti, ya banyak sekali sosial media yang selama ini gue diamkan, tapi mereka makin merajalela untuk membuat statement-statement seperti ini. Dan ini juga beredar ya, video lama gue di Desember tahun lalu yang akhirnya diangkat kembali oleh netizen. Saya Uya Kuya, suami dari Astrid, ingin mengklarifikasi dan meminta maaf sebesar-besarnya pada istri saya dan pada seluruh halayak atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Karena saya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya oleh sosmed seolah-olah ini adalah video baru, video klarifikasi baru, padahal ini Desember tahun lalu. Dan ini bisa dilihat ada di Instagram dan di TikTok gue di Desember tahun lalu. Jadi tidak ada hubungan dengan berita yang berhubungan seminggu terakhir ini.
Nah ini juga lihat rambutnya juga beda ya, warna silver pada saat itu. Dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Ada video-video lama joget-joget 2021, 2022, 2023 yang kembali dimunculkan seolah-olah ini adalah video baru dan dia dinarasikan gue seolah-olah meledek netizen dan menantang netizen, menantang masyarakat. Padahal tidak, ini video lama. Bisa dilihat kok. Ini video ini pakai kalung zamannya Covid, antivirus, ingat kan? Dan rambutnya beda, mukanya juga beda gitu kan. Kacamata beda, dan bisa dilihat semua ada di TikTok dan di Instagram. Di TikTok banyak, di TikTok gue. Ini hoax. Nah, ini juga hoax, palsu. Dan ini juga adalah hoax. Dan saya juga mengerti, paham, pasti banyak juga orang yang ingin memanfaatkan polemik yang terjadi pada saya dengan menggiring isu-isu negatif ini. Dan tujuannya macam-macam lah. Memang ada yang ingin mendapatkan engagement, ada yang mendapatkan like. Dan saya juga sadar mungkin memang banyak orang-orang yang terganggu dengan podcast-podcast saya selama 5 tahun terakhir ini, di mana saya banyak membela masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan secara hukum. Akhirnya kita bantu, kita dampingi sampai dia mendapatkan keadilan. Dan mungkin banyak orang-orang yang akhirnya masuk ke penjara dan lain sebagainya, sakit hati dan ingin menjatuhkan saya, nggak apa-apa ya. Tapi intinya adalah orang-orang yang kenal saya pasti tahu siapa saya, orang-orang yang selama ini ada di sekitar saya juga tahu siapa saya. Dan saya sadar bahwa dalam situasi seperti ini, apapun pembelaan kita, ya pembenci ya tetap akan membenci kita. Tapi saya percaya adalah orang-orang yang mengenal saya, mengenal keluarga saya, pasti tahu siapa sebenarnya kita. Intinya itu saja. Dan nggak apa-apa kritik saya, hujat saya, tapi jangan membuat video-video fitnahan atau narasi-narasi palsu yang tidak benar. Terima kasih. Setelah ini saya akan buat video klarifikasi tentang ada apa sih, kenapa sih joget-joget. Nanti saya akan bikin setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah lihat video klarifikasi saya yang kedua kemarin? Sekarang saya akan mengklarifikasi lagi atau menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang kenapa sih ada joget-joget kemarin di gedung DPR. Nah, di sini saya akan bercerita yang sebenar-benarnya. Bukan pembelaan diri, bukan pembenaran, tapi bercerita sebenar-benarnya tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Jadi pada saat itu, setelah pidato tahunan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, acara ditutup. Di atas ada hiburan musik, performance dari teman-teman Unhan. Mereka membawakan ensemble musik dan paduan suara lagu Mau Mere. Katanya mereka sudah latihan selama berminggu-minggu untuk acara tersebut. Dan pada saat mereka membawakan lagu Mau Mere, kita atau saya ini ya, dan beberapa teman yang lain bergoyang itu karena murni hanya untuk menghargai dan mengapresiasi para pemain musik yang sedang bermain musik. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan kita menikmati lagunya. Dan pada saat itu acara sudah ditutup. Udah, nggak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk ngeledek atau agenda-agenda lain, tidak ada sama sekali. Namun mungkin beberapa hari kemudian beritanya digoreng seolah-olah joget-joget tersebut berhubungan dengan isu lain. Padahal itu murni memang sedang menikmati musik yang disajikan oleh para pemain musik tersebut. Dan saya sendiri pribadi, atas nama pribadi, kalau memang goyang-goyang tersebut atau joget-joget tersebut dianggap menyakiti, saya minta maaf. Minta maaf, tapi sekali lagi saya tidak ada maksud sama sekali apapun untuk menyakiti siapapun. Itu hanya murni menikmati dan mengapresiasi pemain musik yang bermain pada saat itu. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan nggak apa-apa, kritik saya tidak anti kritik, hujat saya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan buat narasi-narasi palsu atau hoax tentang lanjutan-lanjutan dari berita ini. Kalian juga bisa lihat isi sosmed saya, YouTube saya, Instagram saya selama beberapa tahun terakhir, dari sebelum saya jadi DPR sampai sekarang saya jadi DPR, apa saja yang sudah saya lakukan. Jadi ya, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi saya harap kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.